Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Abdurrahman Mustafa, Firha Fitaatin Nabilah, M. Yafiz Kafi Mutakin akan menjelaskan tentang metode statistika uji chi-square, Kruskal-Wallis, dan Hohenwey-Anova. Untuk yang pertama adalah uji chi-square. Uji chi-square adalah uji non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian. Prinsip kerjanya adalah dengan membandingkan dua variabel yang skala datanya adalah nominal. Syarat uji chi-square. Syarat umum uji chi-square adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Ada pula beberapa syarat chi-square dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau F0 sebesar 0. Yang kedua, apabila terbentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5. Yang ketiga, apabila terbentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20. Rumus uji chi-square, mana X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurangi FE kuadrat per FE. Oke, lanjut ke contoh kasus, di mana peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi dengan data sebagai berikut. Ada laki-laki dan perempuan di mana hobinya adalah olahraga, otomotif, shopping, dan komputer. Nah, langkah-langkah pengujian uji chi-square yang pertama adalah tulis hipotesis HA dan HO. HO, X sama dengan 0, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Untuk HA, X-nya tidak sama dengan 0, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Untuk langkah yang kedua, yaitu kita buat tabel kontingensi. Tabel kontingensinya berbentuk 2x4. Yang ketiga, kita cari nilai frekuensi yang diharapkan, yaitu sama dengan 24. Selanjutnya kita isikan nilai FE ke dalam tabel kontingensi. Yang kelima, hitung nilai chi-square. Nilai chi-square ketemu 5,279. Selanjutnya, tentukan kriteria pengujian. Jika X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel, maka HO diterima. Yang ketujuh adalah tentukan nilai X kuadrat tabel. Sehingga X kuadrat tabel adalah 7,815. Yang kedelapan adalah bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel, maka HO diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel independennya. Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan antar kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berupa ranking. Kegunaan Kruskal-Wallis. Yang pertama, uji Kruskal-Wallis biasa digunakan sebagai alternatif untuk uji Hohenwey-Anova, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang kedua, digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang ketiga, merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada dua variabel. Contoh populasi Kruskal-Wallis. Uji ini digunakan untuk beberapa kelompok populasi. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan antara 5 kelompok ayam dengan mengamati masa berat daging ayam potong yang diberikan pakan berbeda selama 60 hari. Di mana ada ayam potong
dengan 5 kelompok berdasarkan perbedaan pakannya. Yang pertama adalah memakai pakan pelet pabrikan, yang kedua pakan jagung, yang ketiga pakan campuran dedak dan ampas tahu, yang keempat pakan pelet buatan sendiri, dan yang kelima pakan nasi sisa. Untuk kasus populasi seperti di atas dan tujuan penelitian yang sama, biasanya digunakan uji one way ANOVA. Namun, apabila setelah dilakukan pengujian, ternyata berat badan ayam dari keempat kelompok populasi ayam tersebut tidak berdistribusi normal, maka peneliti tidak dapat melakukan pengujian dengan one way ANOVA. Uji Kruskal-Wallis dapat digunakan sebagai alternatif uji one way ANOVA untuk kasus di mana masing-masing populasi tidak berdistribusi normal atau asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Untuk asumsi uji Kruskal-Wallis, yang pertama data yang dianalisis lebih dari 2 sampel acak, K1, K2, sampai Kn. Skala data yang digunakan minimum adalah ordinal. Variabel yang diamati harus kontinu, jenis skala atau variabel dependen adalah ordinal. Untuk hipotesis uji Kruskal-Wallis, hipotesis yang digunakan adalah ada tidaknya perbedaan dari beberapa kelompok populasi yang diamati. Katakanlah satu variabel mewakili satu populasi, sehingga terdapat beberapa populasi yang diamati, maka pengujian hipotesisnya terhadap populasi ke K. Untuk rumus uji Kruskal-Wallis, H sama dengan 12 dibagi N dikali N plus 1, untuk sigma K dan I-nya sama dengan 1 RI kuadrat per NI dikurangi 3 dikali N ditambah 1. Untuk tahapan uji Kruskal-Wallis, yaitu pertama identifikasi data yang akan diuji menggunakan uji Kruskal-Wallis. Apakah data tersebut layak untuk dilakukan uji menggunakan uji Kruskal-Wallis? Maksudnya adalah perhatikan syarat dan ketentuan untuk uji Kruskal-Wallis. Kemudian yang kedua, ranking seluruh observasi tanpa melihat nilai observasinya. Nah, penentuan ranking untuk observasi yang sama menggunakan metode median. Selanjutnya adalah uji statistika one way ANOVA. One way ANOVA adalah alat statistik yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis apakah terdapat perbedaan rata-rata di antara 3 atau lebih kelompok sampel. Untuk hipotesis one way ANOVA, di mana H0, μ1 sama dengan μ2 sampai μk. Nah, untuk H1-nya, yaitu minimal terdapat 1 μi yang tidak sama. Rumus one way ANOVA. Perhatikan tabel berikut, di mana K adalah banyaknya perlakuan, kemudian N adalah banyak sampel gabungan, SST adalah jumlah kuadrat perlakuan atau treatment, kemudian SST adalah jumlah kuadrat total, SSE adalah jumlah kuadrat error, MSTR adalah rata-rata kuadrat perlakuan, MSE adalah rata-rata kuadrat error, FHIT adalah statistik uji ANOVA, di mana M sama dengan MSTR dibagi MSE. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 11 tentang metode statistika uji C-square, Kruskal-Wallis, dan one way ANOVA. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.